Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada diskusi kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulai diskusi kita pada hari ini, saya mempersilakan salah satu dari kita untuk berdoa. Oke, baik, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dan izinkanlah saya membawakan doa ini menurut agama saya, yakni agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari tadi pagi hingga siang ini. Kami masih dapat menikmati berkat-Mu. Sekarang ini ya Tuhan, kami akan memulai diskusi kami pada siang hari ini. Kiranya berkatilah kami, bimbingilah kami, agar apa yang kami lakukan pada hari ini berguna bagi kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Kakak Ernest yang sudah berdoa untuk diskusi kita pada siang hari ini. Langsung saja, sebelum kita mulai diskusi, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok. Yang pertama ada Ernesta, terus ada Asti Anggreni, Febrianti Risma, Veterina Johan Perskila Mada, ada Fadisti Samsudin, Dervina Yopita, dan Edmund Stesera. Langsung saja, kita akan berdiskusi tentang kompetensi konselor. Yang pertama, kompetensi apa saja yang perlu dimiliki seorang konselor yang ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 27 tahun 2008. Yang kedua, jelaskan kondisi nyata profesi mereka di Indonesia yang ditinjau dari kompetensi yang ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 27 tahun 2008. Yang ketiga, identifikasikanlah karakter pribadi konselor yang efektif. Baik, dari 3 pertanyaan tersebut, saya persilakan untuk teman-teman memberikan pendapat atau saran atau jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu dengan bunyi pertanyaan, kompetensi apa saja yang perlu dimiliki seorang konselor. Ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 27 tahun 2008. Dalam Peraturan Menteri Nasional RI nomor 27 tahun 2008, ditegaskan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru BK sebagai konselor sekolah yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Ada 7 aspek dalam kompetensi pedagogik yang harus dikuasai, yaitu karakter para peserta didik. Dalam hal ini, guru harus bisa menyesuaikan diri untuk membantu pembelajaran pada tiap-tiap peserta didik. Karakteristik yang perlu dilihat meliputi aspek intelektual, emosional, sosial, moral, dan fisik. Yang kedua, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru harus bisa menerangkan teori pelajaran secara jelas pada peserta didik, menggunakan pendekatan tertentu dengan menerapkan strategi teknik atau metode yang kreatif. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Guru harus bisa menyusun silabus dan rencana pembelajaran sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Mengembangkan kurikulum mengacu pada relevansi, efisiensi, efektivitas, kontinuitas, integritas, dan fleksibilitas. Yang keempat, pembelajaran yang mendidik. Guru tidak sekedar menyampaikan materi pelajaran, namun juga melakukan pendampingan. Materi pelajaran dan sumber materi harus bisa dioptimalkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima, pengembangan potensi peserta didik. Setiap peserta didik memiliki potensi yang beda-beda. Guru harus mampu menganalisis hal tersebut
dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai, supaya setiap peserta didik bisa mengaktualisasi potensinya. Yang keenam, cara berkomunikasi. Sebagai guru, harus bisa berkomunikasi dengan efektif saat menyampaikan pengajaran. Guru juga harus berkomunikasi dengan santun dan penuh empati pada peserta didik. Yang ketujuh, penilaian dan evaluasi belajar. Penilaiannya meliputi hasil dengan proses belajar. Dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran juga harus bisa dilakukan. Kompetensi pedagogik bisa diperoleh melalui proses belajar masing-masing guru secara terus-menerus dan tersistematis, baik sebelum menjadi guru maupun setelah menjadi guru. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru BK atau konselor, yaitu sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum. Kepribadian positif wajib dimiliki seorang guru, karena para guru harus bisa jadi teladan bagi para siswanya. Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para siswa supaya memiliki sikap yang baik. Kepribadian konselor harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hendaknya tampil dan berperilaku keserian seorang konselor dalam perlakuan konseli dan dalam pengambilan keputusan ketika merancang pendekatan yang akan dipergunakan. Yang kedua, pandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk spiritual, bermoral, individual, dan sosial. Seorang konselor hendaknya memperlakukan konseli sebagai individu yang normal yang sedang berkembang secara tingkat. Yang ketiga, menghargai harkat dan martabat manusia dan hak asasinya, serta bersikap demokratis. Perlakuan konselor terhadap konseli sama dengan dirinya sendiri sebagai makhluk yang mempunyai harkat dan martabat yang mulia. Yang keempat, menampilkan nilai, norma, dan moral yang berlaku dan berakhlak mulia. Konselor dituntut selalu berperilaku sesuai nilai, norma, dan moral yang berlaku. Yang kelima, menampilkan integritas dan stabilitas kepribadian dan kematangan. Menampilkan integritas dan stabilitas kepribadian dan kematangan emosional. Konselor hendaknya memiliki kepribadian yang utuh sehingga ia tidak mudah terpengaruh oleh suasana. Ia harus mengendalikan dirinya dan harus memiliki kestabilan emosi yang mantap agar tidak mudah larut atau terbawa oleh suasana emosional konselnya. Yang keenam, saya ulangi, yang kelima, menampilkan integritas dan stabilitas kepribadian dan kematangan emosional. Konselor hendaknya memiliki kepribadian yang utuh, sehingga ia tidak mudah terpengaruh oleh suasana. Ia harus mengendalikan dirinya dan harus memiliki kestabilan emosi yang mantap, agar tidak mudah larut atau terbawa oleh suasana emosional konselnya. Yang keenam, cerdas, kreatif,
mandiri, dan berpenampilan menarik. Konselor harus dapat mengambil keputusan tentang tindakan apa yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi konseling yang seperti apapun kondisinya. Terima kasih. Baik, saya atas nama Fadisti Samsudin, saya ingin menambahkan jawaban dari Kak Asti, yaitu nomor 1, kompetensi apa saja yang perlu dimiliki oleh seorang konselor, yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini adalah kemampuan pendidik sebagai bagian masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua wali, peserta didik, dan masyarakat sekitarnya. Terus selanjutnya itu kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan pendidik membimbing peserta didik untuk memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidik. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih untuk Kakak Asti Anggrini dan Kakak Fadisti yang sudah menjelaskan tentang kompetensi kompetensi apa saja yang perlu dimiliki seorang konselor. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua tentang jelaskan kondisi nyata Profesi BK di Indonesia yang ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 27 tahun 2028. Terima kasih. Baik, selamat siang. Saya Betrina Mada akan membacakan poin yang kedua. Profesi bimbingan konseling di negeri ini masih relatif baru. Profesi BK baru muncul sekitar awal tahun 1960-an. Kegiatannya pun baru dilaksanakan di sekolah menengah Kementerian Pendidikan di Indonesia. Waktu itu sedang merencanakan peningkatan mutu pendidikan menengah atas yang diarahkan untuk penyelenggaraan SMA Gaya Baru. Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan untuk SMA Gaya Baru tersebut diadakan pertemuan nasional yang membahas arah dan kelengkapan program pendidikannya. Tahun 1982 sebutan bimbingan dan penyuluhan sudah mulai jarang digunakan dan mulai diperkenalkan sebutan bimbingan dan konseling. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman masyarakat tentang istilah penyuluhan itu sendiri. Pada waktu itu, istilah penyuluhan disamakan dengan istilah penyuluhan pada bidang lain seperti penyuluhan pertanian, penyuluhan kesehatan, penyuluhan hukum, dan lain-lain. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, mulai saat itu istilah bimbingan dan konseling sudah digunakan secara meluas, termaksud memberi nama jurusan BP atau bimbingan penyuluhan menjadi jurusan BK atau bimbingan dan konseling. Upaya memprofesionalkan pelayanan BK di IPBI semakin digencarkan. Mulai tahun 1995, IPBI mengusulkan kepada pemerintah agar nama guru pembimbing diubah menjadi konselor. Pemerintah bukannya menolak usulan tersebut, namun belum bisa merealisasikannya karena dasar legal untuk pemberian nama konselor belum ada. Meskipun demikian, upaya memprofesionalkan petugas pelayanan BK terus berlangsung. Di tahun 2008, keluar Permen Diknas nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi dasar atau SKAKK sebagai pedoman pelaksanaan ketentuan pasal 28 PP nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Permendiknas tentang SKAKK itu berisi hal-hal berikut. Butir-butir berkenaan dengan standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang berlaku secara nasional. Yang kedua, ketentuan bahwa penyelenggara pendidikan yang memperkerjakan konselor wajib menerapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang dimaksudkan itu.
Di tahun 2008 itu juga diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. PP ini memuat uraian tentang berbagai hal yang terkait dengan guru dalam PP tersebut. Pengertian. Guru dirumuskan dalam makna dan pengertian yang luas, termaksud di dalamnya istilah membimbing yang sudah tentu dapat dimaknai sebagai pelayanan bimbingan dan konseling. Dalam PP tersebut juga secara eksplisit disebutkan adanya konselor atau guru BK. Tetapi penyebutan itu dimaknai sebagai tugas tambahan yang diemban oleh guru-guru pada umumnya. Kemudian yang terkait dengan dosen, pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen. Dalam PP ini pun tidak menyebutkan sesuatu secara langsung ataupun langsung berkenaan dengan pelayanan bimbingan dan konseling ataupun konselor. Pada tahun 2009, Menpan RB menerbitkan Permen tentang nomor 16 tahun 2019 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, yang merupakan pengganti Kepmen Pen nomor 84/1993 tentang hal yang sama. Dalam permen tersebut, makna proses pembelajaran dan proses bimbingan agak rancau. Dalam hal ini, sepertinya guru BK tidak melaksanakan proses pembelajaran dan guru BK atau kelas guru mata pelajaran tidak melakukan proses bimbingan, padahal guru kelas melakukan proses pembelajaran dalam proses bimbingan kepada siswa dengan objek praktik spesifik berupa mata pelajaran, sedangkan konselor atau guru BK melakukan proses pembelajaran dan proses bimbingan dengan objek praktik spesifik berupa pengembangan perilaku efektif sehari-hari atau case dan penanganan perilaku efektif sehari-hari terganggu. Lebih rancau lagi, BK melakukan pembelajaran perbaikan yang seharusnya menjadi tugas guru kelas atau guru mata pelajaran. Pada pasal 171 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan tentang pendidik menyebutkan bahwa tenaga konselor mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Kakak Veterina. Apakah ada tambahan atau saran dari teman-teman? Ada, Kakak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang menurut saya apa yang sudah saya cari mengenai kondisi nyata profesi BK di Indonesia ditinjau dari kompetensi menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 27 Tahun 2008. Dari apa yang sudah saya dapatkan, ada dua kompetensi. Yang pertama itu ada kompetensi akademik konselor, dan yang kedua ada kompetensi profesional konselor. Poin yang pertama, kompetensi akademik konselor, menurut saya di Indonesia itu sudah cukup berjalan dengan baik, di mana konselor itu sebelum melakukan konseling, dia akan terlebih dahulu mengenal pribadi konseli klien tersebut secara lebih mendalam sebelum dia melayani klien tersebut. Kompetensi akademik konselor ini juga membuat konselor menguasai secara akademik menurut teori, prinsip, teknik, prosedur, dan saran pelayanan BK yang baik. Yang kedua itu ada kompetensi profesional konselor. Menurut saya, kompetensi profesional konselor di Indonesia itu dilihat dari cara ia melayani konseling, menurut saya sudah baik, dan dia juga melayani klien tersebut itu dengan cukup profesional. Mereka melayani dengan baik, dan yang lebih penting itu mereka tidak membeda-bedakan dalam melayani klien tersebut. Saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Kakak Ernesta. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi?
Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga tentang identifikasikanlah karakter pribadi konselor yang efektif. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3 mengenai karakteristik pribadi konselor yang efektif. Yang pertama, memiliki pengetahuan, memahami individu yang ditolong, dan memahami hal-hal yang segera perlu ditolong. Yang kedua, memiliki rasa empati terhadap kesulitan orang lain, mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, tapi dia tidak hanyut dalam suasana orang lain. Yang ketiga, ikhlas dan jujur dalam menolong. Yang keempat, memiliki kestabilan emosi, tidak mudah tersinggung dan marah. Yang kelima, tutur kata yang baik, berkomunikasi dengan baik dan sopan, mudah dipahami serta tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketujuh, dapat menjamin kerahasiaan konseli. Jadi, karakteristik pribadi konselor yang efektif perlu adanya pemahaman diri serta pemahaman akan kebutuhan yang didapatkan oleh konseli dalam memaksimalkan pencapaian proses layanan dan konseling yang efektif. Karakteristik pribadi konselor yang efektif dimiliki seorang konselor merupakan salah satu aspek penting yang menunjang keefektifan bantuan yang diberikan oleh seorang konselor terhadap klien, serta meningkatkan etos kerja konselor dalam proses pemberian layanan bimbingan dan konseling. Terima kasih. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari Kavita. Jadi menurut saya, kualitas atau karakteristik pribadi konselor yang efektif yang saya baca dari buku konseling yang menyeluruh karya Gading Samuel itu, di mana dikatakan bahwa ada beberapa kualitas atau karakteristik kepribadian konselor yang efektif, diantaranya yang pertama keingintahuan dan kepedulian, yang mana ini merupakan minat alami terhadap manusia. Yang kedua, kemampuan mendengarkan, mampu untuk menemukan dorongan untuk mendengarkan orang lain. Yang ketiga, suka berbincang, di mana konselor itu dituntut untuk dapat menikmati percakapan yang berlangsung. Yang keempat, empati dan pengertian, merupakan kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, meskipun orang itu berbeda sekali dengan dirinya. Yang kelima, menahan emosi, di mana konselor itu dituntut untuk mampu mengatur berbagai macam jenis perasaan atau emosi, mulai dari perasaan marah hingga perasaan senang. Yang keenam, introspeksi, kemampuan untuk introspeksi diri. Yang ketujuh, kemampuan menyangkal diri, di mana hal ini merupakan kemampuan untuk mendahulukan kepentingan orang lain dibanding dengan kepentingan pribadi. Yang kedelapan, toleransi keakraban, kemampuan untuk mempertahankan kedekatan emosional. Yang kesembilan, mampu berkuasa, di mana konselor itu harus dapat memegang kekuasaan dengan menjaga jarak tertentu. Yang ke-10, mampu tertawa, kemampuan melihat kualitas pahit manis dari peristiwa kehidupan dan sisi humor di dalam konseling. Selain kualitas pribadi yang berhubungan dengan usaha untuk memasuki profesi konseling, terdapat beberapa karakteristik pribadi yang berhubungan dengan cara untuk terus menjadi konselor yang efektif. Hal tersebut meliputi stabilitas, harmoni, kesetiaan, dan tujuan. Secara keseluruhan, potensi konseling berhubungan dengan keutuhan pribadi konselor. Kepribadian dari seorang konselor juga sangat penting, bahkan sangat krusial dalam menciptakan perubahan pada konseli dibandingkan dengan kemampuan mereka dalam menguasai pengetahuan, keahlian, atau teknik konseling. Konselor yang efektif juga adalah orang yang mampu mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuan ilmiah ke dalam kehidupan nyata mereka. Dengan demikian, mereka mampu mencapai keseimbangan interpersonal dan kompetensi teknik kualitas tambahan dari konselor juga yang efektif. Selain yang sudah disebutkan tadi, terdiri dari yang pertama, kompetensi intelektual, di mana ini merupakan keinginan dan kemampuan untuk belajar sekaligus berpikir cepat dan kreatif. Yang kedua, energi, kemampuan untuk aktif dan tetap aktif dalam sesi konseling
Meskipun konselor melihat jumlah antrian klien atau konseli yang cukup banyak. Yang tiga, keluasan. Kemampuan beradaptasi dengan apa yang dilakukan konseli guna memenuhi kebutuhan konseli. Yang keempat, dukungan. Kemampuan untuk mendorong konseli menggapai atau mengambil keputusan sementara, membantu menaikkan harapan mereka. Yang kelima, niat baik, di mana keinginan untuk membantu konseli secara konstruktif dengan etika meningkatkan kemandirian mereka. Yang terakhir adalah kesadaran diri, di mana konselor itu harus mengetahui diri sendiri, termasuk perilaku, nilai, dan perasaan, serta kemampuan untuk mengenali bagaimana dan faktor apa yang saling mempengaruhi satu sama lain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Kakak Dervina dan Febrian Tirisma. Baik, dengan ini saya selaku moderator senang sekali teman-teman bisa memberikan jawaban-jawaban yang sangat bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Dengan ini saya selaku moderator menutup diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Sebelum kita berpisah pada diskusi kita, saya meminta salah satu teman untuk berdoa penutup. Baik, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa, dan izinkanlah saya membawakan doa ini secara iman Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat dan cinta kasih-Mu, sehingga pada sore hari ini kami bisa menyelesaikan diskusi kami dengan baik dan lancar. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai perkuliahan. Kiranya Engkau selalu memberkati dan membimbing kami, sehingga perkuliahan kami tetap berjalan dengan lancar. Nama-Mu kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang semuanya. Baik, terima kasih untuk Kakak Baik, terima kasih untuk Kakak Dervina yang sudah memberikan doa. Dengan ini saya menutup diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Siang. Selamat siang.